Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya eh, telah memanggil saya untuk interview di perusahaan Ibu. Terima kasih juga Pak Dede. Kita mulai saja interviewnya ya. Silahkan perkenalkan diri Anda dan ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dede Kusnadi. Saya saat ini bekerja sebagai teknisi di PT Human Capital Global. Penempatannya di PT Ultra Jaya. Perusahaan ini adalah outsourcingnya dari PT Tetra Pak Indonesia. Selain bekerja, pengalaman pendidikan saya terakhir saya bersekolah di SMK Negeri 1 Cimahi, dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di Politeknik TDC Bandung. Saya mengambil D3 Teknik Elektronika. Saya memiliki minat di bidang maintenance. Kemudian saya juga merupakan pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan senang belajar. Saya sudah berkeluarga, mempunyai istri dan anak satu. Mungkin yang kedua ya Pak Dede, mengapa Anda tertarik melamar atau bergabung dengan perusahaan kami? Saya pertama, setelah melihat dan mempelajari profil dari perusahaan Ibu, ingin mengembangkan kemampuan yang telah saya miliki dan memperoleh pengalaman baru di lingkungan kerja yang lebih menantang. Saya juga percaya perusahaan ini dapat menjadi tempat untuk saya berkembang, mengembangkan kompetensi saya di bidang teknik elektronika. Pertanyaan selanjutnya nih, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Sebelum mengikuti interview ini, saya juga mempelajari profil perusahaan Ibu melalui website maupun di media sosial lainnya. Saya mengetahui bahwa perusahaan ini bergerak di bidang yang sama dengan bidang yang terakhir saya kelola atau saya bekerja, yaitu di bidang makanan dan minuman, sehingga komitmen saya untuk tetap menjaga kualitas, inovasi, dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang makanan dan minuman yang perusahaan Ibu pimpin. Menurut Anda, apa kelebihan yang Anda miliki sehingga dapat mendukung pekerjaan ini? Yang pertama, dari pengalaman kerja saya yang sudah kurang lebih 16 tahun di bidang yang sama dengan perusahaan Ibu adalah menjadi kelebihan yang sangat utama dari diri saya. Kemudian saya pun adalah orang yang cepat belajar, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja bersama tim, sehingga tanggung jawab saya terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Ibu akan saya emban dengan baik dan benar. Menarik ya. Nah, tadi kan kelebihannya. Kalau sekarang kelemahan atau kekurangan yang Anda miliki, bagaimana cara Anda mengatasinya? Yang saya alami, kekurangan saya mungkin hanya satu ya Bu, yaitu terlalu fokus pada detail pekerjaan, sehingga pekerjaan yang harusnya cepat sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun kekurangan ini saya pastikan akan terus diperbaiki seiring berjalannya waktu, dan akan mengatur prioritas pekerjaan mana yang efektif dan efisien. Baik, seperti itu. Mengapa kami harus memilih atau menerima Anda dibandingkan dengan kandidat lainnya? Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, karena saya memiliki pengalaman kerja di industri manufaktur yang sama di bidang makanan dan minuman yang kurang lebih 16 tahun. Itu adalah sebuah pencapaian yang bisa saya jadikan sebagai alasan terbesar saya untuk diterima di perusahaan ini. Nah, selanjutnya ceritakan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang paling berkesan bagi Pak Dede sendiri. Bagi saya, setiap pekerjaan memiliki kesan atau pengalaman yang baik, terutama di bidang maintenance. Itu adalah sebuah tantangan yang akan selalu menghadirkan pengalaman baru yang akan dijadikan pelajaran oleh saya. Kemudian untuk pengalaman organisasi di sekolah pun menurut saya cukup banyak, mulai dari saya ikut ekstrakurikuler pramuka maupun di bidang OSIS. Itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk
bekerja lebih baik di perusahaan yang nanti Ibu pimpin. Oke, sekarang bagaimana cara Anda menghadapi tekanan atau target kerja yang tinggi? Saya akan berusaha tetap tenang, menentukan prioritas pekerjaan, dan menyesuaikan dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Saya percaya tekanan kerja dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan kerjasama tim, juga dengan hati yang tenang. Seperti itu, Bu. Dan selanjutnya bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat nih atau konflik dengan rekan kerja? Perbedaan pendapat atau konflik dengan rekan kerja pasti akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun di setiap perusahaan. Namun, saya akan mendengarkan pendapat rekan terlebih dahulu. Kemudian kita diskusikan secara profesional untuk mencari solusi terbaik berdasarkan fakta dan tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja bagi perusahaan ini. Oke, baik. Dan selanjutnya, apa tujuan atau target karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Saya sebagai teknisi mungkin tidak to the point saja ya, Bu. 5 tahun ke depan pastinya mempunyai target yang mungkin jadi manajer atau jadi supervisor minimal, ya itu adalah target yang mungkin bisa saya capai dengan bergabungnya saya di sini. Karena dari awal tadi saya menjelaskan kalau misalnya saya melihat profil di perusahaan Ibu itu mempunyai jenjang karir yang mumpuni dan mungkin bisa saya dapatkan. Ini apa yang Anda lakukan jika diberikan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya? Bagaimana nih? Seperti tadi saya jelaskan di awal tentang kelebihan saya, salah satunya adalah saya senang belajar, mempelajari hal-hal yang baru. Sehingga ketika saya diberi tugas yang baru yang belum pernah saya kerjakan, saya akan mempelajarinya terlebih dahulu dan bertanya kepada atasan atau rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik mungkin, sehingga saya mendapatkan pengalaman baru dan perusahaan pun mendapatkan output dari kerja yang maksimal dari saya. Oke, baik Pak Dedeng. Selanjutnya, apakah Anda lebih senang bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Jelaskan alasannya. Ya, saya terbiasa bekerja dalam tim karena teknisi itu tidak boleh bekerja satu orang karena tekanan atau konflik yang bisa terjadi, sehingga menurut saya bekerja dalam tim itu sangat membutuhkan komunikasi yang baik dan saling membantu merupakan kunci keberhasilan. Jadi kalau menurut saya lebih senang dengan bekerja secara tim. Bagaimana sikap Anda jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan? Kesalahan untuk manusia adalah hal yang wajar. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah yang paling penting dalam menindaklanjuti kesalahan itu adalah mengakui kesalahan tersebut dan segera memperbaikinya. Karena ketika kita tidak mengakui sebuah kesalahan, itu akan melakukan kebohongan-kebohongan lainnya, sehingga penyelesaian masalahnya akan sulit tercapai. Oke. Nah ini, berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi yang Anda lamar sekarang ini? Saya sih terbuka ya, Bu, untuk kebijakan perusahaan. Namun jika mempertimbangkan standar yang berlaku dan melihat pengalaman saya yang sudah cukup lama, ditambah saat ini saya sedang bekerja juga, yang saya harapkan bisa lebih besar dari pendapatan saya yang sekarang. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami sebagai pewawancara? Apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Dede. Mungkin yang saya ingin ketahui sih, Bu, tentang program pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan baru dan
jenjang karir untuk posisi saya ke depannya.